Selamat pagi anak-anak kelas 7. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian semua? Senang sekali Pak Frans bisa menyapa kalian pagi hari ini, bisa bertemu kalian meskipun secara virtual. Pak Frans pastikan kalian pada saat ini dalam keadaan sehat. Yang pasti kalian tetap di rumah, jaga kesehatan kalian, dan kalau bepergian jangan sampai lupa menggunakan masker. Oke, baik anak-anak kelas 7. Di pertemuan kita yang kedua pada pagi ini, kita akan bahas perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kita simak baik-baik, perhatikan nanti slide demi slide, karena slide demi slide ini nanti berguna untuk kalian membantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Guru nanti di kecer kalian. Kita langsung saja, ini dia materi yang kita akan bahas di pertemuan kedua kita pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini di pertemuan kedua adalah mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini pada pertemuan kedua ini materi yang akan kita bahas, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yang kita akan bahas adalah persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara. Yang kedua nanti yang kita akan bahas tugas dari Panitia 9. Yang ketiga keanggotaan Panitia 9. Dan yang keempat rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta. Kita langsung saja ke materinya. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Pak Guru dan perhatikan slide demi slide-nya. Ini materi yang pertama yang kita akan bahas di pertemuan kedua ini. Yang pertama, persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara. Ketiga tokoh pendiri negara ini sama-sama memiliki visi yang sama yang diusulkan mereka. Yang pertama adalah ingin menyatukan NKRI, yaitu NKRI harga mati. Yang pertama, persamaan dari mereka. Yang kedua, menciptakan kesetaraan sosial, biar tidak ada perbedaan, biar tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi di antara warga negara Indonesia. Yang ketiga, membuat dasar negara yang kokoh dari ancaman bangsa lain. Dengan kata lain, sama-sama memiliki cita-cita besar untuk bangsa dan negara ini. Nah, ini dia ketiga persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara pada sidang DPU PKI. Yang kedua, materi yang kedua yang kita akan bahas di pertemuan kedua ini adalah tugas dari Panitia 9. Apa saja tugas dari Panitia 9 terutama dalam merumuskan dasar negara? Ini dia yang pertama, bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Yang kedua, memberikan masukan baik secara tulisan maupun lisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Yang ketiga, menampung masukan dari berbagai pihak terkait pembentukan dasar negara. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, menyusun naskah rancangan dasar negara Indonesia. Ini dia ada 4 tugas dari Panitia 9. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke, kita lanjut. Materi yang ketiga yang kita akan bahas di pagi hari ini adalah keanggotaan Panitia 9 itu. Siapa saja anggota dari Panitia 9 dan siapa yang menjadi ketua daripada anggota Panitia 9. Mari kita perhatikan, ini dia anggotanya. Ya, yang menjadi ketua daripada Panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno. Dan anggota-anggotanya ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, ada Maramis, ada Raden Adi Kusno, ada Abdul Kahar, ada Haji Agus Salim, ada Ki Haji Wahid, dan juga ada Ahmad Subarjo. Inilah yang menjadi anggota dari Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Baik, kita lanjut di materi yang keempat. Oke, kita lanjut di materi yang keempat,
di pertemuan kedua kita pada pagi hari ini adalah rumusan dasar negara sesuai Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini dirumuskan oleh Panitia 9, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Kita simak, ini dia rumusan dasar negara sesuai Piagam Jakarta. Yang pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia kelima rumusan dasar negara sesuai Piagam Jakarta. Pada saat itu, poin pertama yang menuai banyak sekali kontroversi dan menuai protes dari beberapa tokoh, terutama dari Indonesia Timur. Karena mengingat Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 5 agama. Mereka keberatan saat itu karena poin pertama mengharuskan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita di pertemuan kedua ini. Kalau memang ada penjelasan yang Pak Guru sampaikan tadi, di slide-slide-nya Pak Guru ada yang kurang lengkap, atau ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh tanyakan di Google Classroom kalian. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan nanti diskusikan di Google Classroom. Oke, baik anak-anak kelas 7, kita akhiri pertemuan kita yang kedua pada pagi ini sampai di sini dulu. Pak Guru tetap ingatkan, kalau memang dalam pembahasan Pak Guru ada yang kurang lengkap atau kurang paham, kalian boleh tanyakan di Google Classroom nanti. Dan kalau memang ada materi yang disampaikan kiranya kurang lengkap, kalian bisa baca di PowerPoint yang Pak Guru kasih 2 minggu lalu. Kalian boleh baca di sana, kalau memang kurang paham, ada yang mau tanyakan di sana, boleh silakan ditanyakan ke Google Classroom. Di akhir kata, Pak Guru mengucapkan sampai jumpa dan tetap berpesan ke kalian semua, anak-anak kelas 7 tetap di rumah, jaga kesehatan kalian, jaga pola makan, dan kalau keluar rumah, jangan sampai lupa menggunakan masker. Selamat pagi, Antonius Forza!